Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya menjadi agen asuransi jiwa di Allianz Life Indonesia dan juga menjadi mitra Vius ya, yang menjual berbagai merek asuransi. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan perihal investasi di produk asuransi. Apakah ini disarankan atau tidak? Nah, banyak orang mengambil asuransi dengan tujuan investasi, misalnya untuk pendidikan anak, atau untuk pensiun, atau sekedar menyimpan dana supaya bisa ditarik sewaktu-waktu. Tapi kebanyakan orang ketika mau tarik dana di tahun keberapapun itu, jumlahnya ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan di awal. Kenapa bisa terjadi? Hal ini tentunya tak lepas dari penawaran agen yang datang kepada calon nasabah. Banyak agen menawarkan produk asuransi dengan iming-iming investasi atau dengan membahasakannya sebagai tabungan pendidikan atau tabungan pensiun atau asuransi pendidikan ya. Nah, banyak nasabah atau calon nasabah kemudian tertarik gitu ya. Karena iming-imingnya adalah investasi atau tabungan yang nanti di masa depan itu akan untung gitu. Padahal banyak nasabah ya yang merasa salah beli itu, seandainya dari awal itu disebut adalah asuransi, mereka tidak akan beli ya, tidak akan ambil. Tapi apakah ini adalah salahnya agen asuransi? Tidak bisa sepenuhnya juga ya. Karena hal ini pun tak lepas dari kebijakan perusahaan asuransi yang membuat produk seperti itu. Produk asuransi yang ada investasinya, alias unit link. Bahkan banyak perusahaan asuransi sekarang ini menjadikan produk unit link sebagai produk unggulan mereka. Dan produk itulah yang ditrainingkan ke agen-agen untuk dijual. Tapi perusahaan asuransi pun tentunya punya alasan juga kenapa jual produk unit link. Bisa jadi ya, karena produk seperti itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Karena unit link menawarkan manfaat yang lebih besar daripada asuransi tradisional. Walaupun sebetulnya tidak dijamin ya untuk nilai investasinya itu. Ada risikonya ya. Tapi kebanyakan orang, masyarakat abai dengan risikonya dan lebih tertarik dengan iming-imingnya itu. Dan faktanya industri asuransi memang melejit atau meroket sejak produk unit link dimunculkan pada dekade 2000-an awal. Selain itu juga perusahaan asuransi pun bisa menjual produk unit link karena ada otoritas yang mengizinkan. Intinya, tentang kasus-kasus ya nasabah yang merasa dirugikan oleh produk unit link, itu kita tak bisa menyalahkan kepada satu pihak. Jadi, bagaimana sebaiknya? Saya agen asuransi dan perusahaan tempat saya bernaung itu produk unggulannya adalah unit link. Tapi terus terang, saya tidak sarankan jika Anda ambil unit link untuk tujuan investasi. Kenapa? Ada dua alasan pokok. Pertama, fungsi asuransi itu adalah proteksi atau jaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan waktunya tidak bisa diketahui. Contohnya sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia. Itu semua kan tidak kita inginkan dan waktunya pun tidak bisa kita ketahui alias bisa terjadi kapan saja. Bisa tahun depan, bisa 10 tahun kemudian, bisa juga bulan depan atau bahkan esok hari. Sedangkan investasi itu justru ditujukan untuk hal-hal yang kita inginkan dan waktunya bisa diketahui atau setidaknya bisa direncanakan. Misalnya, sekolah anak. Anda punya anak umur berapa sekarang? 2 tahun? 3 tahun? Atau baru lahir? Nah, itu kan jelas ketahuan kapan dia akan sekolah. Mungkin di umur 5 tahun, atau 6 tahun, atau 7 tahun. Jadi, Anda punya waktu beberapa tahun yang bisa digunakan untuk mempersiapkan dana pendidikan anak Anda ketika masuk sekolah. Investasi juga digunakan misalnya untuk pensiun. Anda umur berapa sekarang? Dan pensiun nanti umur berapa? Nah, itu nanti Anda punya waktu untuk mempersiapkannya. Kemudian juga bisa untuk liburan tahun depan mau kemana? Nah, atau untuk perjalanan ibadah. Itu caranya adalah pakai nabung atau investasi. Jadi dari segi fungsi saja, asuransi dan investasi itu sudah berbeda, bahkan bertolak belakang. Itu alasan pertama kenapa saya tidak sarankan Anda ambil asuransi untuk tujuan investasi. Alasan kedua, potongan biaya di produk unit link itu sangat besar. Potongan yang besar ini, jika tujuannya investasi, itu jelas akan menggerus nilai investasi Anda.
boro-boro untung ya, balikin modal, balikin biaya yang dipotong aja belum tentu. Itu berat ya. Kenapa? Produk asuransi potongannya sangat besar ya, karena ada manfaat asuransinya itu. Manfaat asuransi itu tidak gratis ya. Perusahaan asuransi itu kan harus membayar klaim ketika ada nasabahnya yang terkena risiko. Dari mana uangnya? Ya dipotong dari premi nasabah lah. Sebesar apa sih potongan biaya di produk asuransi unit link? Tergantung manfaat asuransinya ya. Semakin besar manfaat asuransinya, misalnya uang pertanggungan jiwanya berapa, kalau ada asuransi tambahan atau rider, apa saja ridernya, kemudian seberapa besar manfaat rider itu, nah itu mempengaruhi kepada potongan biayanya. Anda tentu punya tabungan di bank ya, dan itu ada biaya administrasinya tiap bulan. Sekitar belasan ribu lah ya, ada yang 12.000, ada yang 15.000 ya per bulan. Anda pernah nggak keberatan terhadap potongan administrasi di bank ini? Kalau pernah, ketahuilah, biaya administrasi di produk asuransi itu lebih besar. 2-3 kali lipat. Tapi biaya administrasi di produk asuransi itu sangat kecil ya dibanding total biaya keseluruhan. Ada biaya yang lebih besar daripada biaya administrasi, yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah biaya pembelian lah ya, kita sebutnya. Karena peruntukan terbesarnya adalah untuk komisi agen. Berapa besarnya biaya akuisisi? Tahun pertama saja, ada asuransi yang mengenakan biaya akuisisi 100% dari premi. Ada yang 75%, ada yang 50%. Tapi itu kan besar ya. Misalnya Anda setor 1 juta per bulan. Maka berarti itu dipotong. Mungkin 750.000 itu dipotong. Atau bahkan 1 juta ya, semuanya dipotong untuk biaya akuisisi. Tahun pertama. Nah, biaya akuisisi pada umumnya dikenakan selama 5 tahun. Dengan nilai yang semakin mengecil. Ya. Totalnya dalam 5 tahun itu ada yang 145%, ada yang 200% lebih. Bayangin ya. Kalau Anda setor 1 juta per bulan atau 12 juta setahun, itu potongan biaya akuisisinya bisa mencapai 24 juta. Jadi gimana mau untung investasinya? Ini saya buka rahasia ya, saya agen asuransi, saya jual unit link. Tapi biaya akuisisi ini bukanlah biaya yang terbesar ya di produk asuransi. Ada lagi biaya yang lebih besar daripada biaya akuisisi. Apa itu? Yaitu biaya asuransi atau cost of insurance. Biaya asuransi dikenakan untuk manfaat asuransi yang diambil. Untuk uang pertanggungan jiwa, untuk rider kesehatan, untuk sakit kritis. Nah, itu ada biaya asuransinya. Biaya asuransi ini nilainya awalnya kecil ya, mungkin 10-20% ya dari premi. Tapi ada juga loh yang sampai 40% lebih biaya asuransinya. Karena manfaat asuransinya itu dibesarkan ya, maka biaya asuransinya juga lebih besar. Nah, biaya asuransi ini nilainya naik setiap tahun seiring bertambahnya usia nasabah. Dan lama-lama nilainya akan menyamai dan melebihi premi. Dan bedanya dengan biaya akuisisi, biaya asuransi itu dikenakan seumur hidup atau seumur polis, selama polis masih aktif. Jadi ini biaya lebih besar dari biaya akuisisi ya. Dengan besarnya potongan-potongan biaya di produk asuransi, dalam hal ini unit link ya, bagaimana mungkin investasinya bisa untung? Jadi jangan kaget kalau Anda setor 1 juta tiap bulan, lalu setelah 5 tahun Anda ambil, mungkin hanya ada 20-30% dana yang bisa Anda tarik. Atau setelah 10 tahun, mungkin hanya ada 50% atau 60%. Tergantung manfaat asuransinya. Juga tergantung kondisi ekonomi ya, kondisi investasi, dunia investasi. Nah, kalau memang investasi di produk asuransi itu tidak disarankan, kenapa sih ada produk unit link? Kenapa ada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi? Buat apa itu investasinya? Perlu diketahui, pada produk unit link, fungsi investasi itu yang terutama adalah sebagai cadangan dana agar polisnya tetap aktif. Aktifnya manfaat asuransi itu tergantung pada keberadaan nilai investasi. Selama investasi masih ada, polis masih aktif. Tapi kalau nilai investasinya tidak ada atau habis atau ditarik semua, maka proteksinya pun berakhir. Jadi kalau misalnya setelah 5 tahun, setelah 10 tahun Anda tarik dana sebagian misalnya ya, nah lalu dibiarkan saja, maka itu dananya akan habis. Karena ada potongan biaya asuransi yang itu terus-menerus dikenakan dan juga biaya administrasi.
Lalu bagaimana jika saya ingin investasi? Nah, saran saya adalah pilihlah instrumen yang memang ditujukan untuk investasi. Apa saja? Bisa reksadana, atau saham, atau obligasi, atau emas ya, atau deposito yang paling simpel ya. Bisa juga tanah atau properti. Bahkan kalau orang tua zaman dulu, itu kan mereka bisa miara ternak. Misalnya kambing atau sapi ya. Nanti setelah besar, setelah dewasa dijual. Atau pada saat ada kebutuhan uang, kambingnya dijual ya. Bisa juga menanam pohon di kebun ya. Pohon jati atau pohon albasia ya, pohon kayu ya terutama. Yang nanti setelah 5 tahun, setelah 8 tahun itu kan sudah besar dan bisa dijual ya, kayunya. Kalau sekarang Anda mau menerapkan cara itu, mungkin Anda tinggal di kota ya, tidak bisa piara kambing sendiri. Anda bisa modali orang di kampung Anda untuk piara kambing, untuk nanam pohon dan sebagainya. Itu investasi ya. Tapi tetap Anda punya kebutuhan untuk asuransi. Bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa kena musibah lain ya. Nah, disitulah fungsinya produk asuransi. Jadi tetap ya, walaupun sudah ada investasi, Anda tetap harus ambil asuransi. Kenapa? Karena itu tadi, investasi itu untuk kebutuhan jangka panjang. Mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian ya. Sedangkan asuransi itu untuk kebutuhan yang tidak terlalu panjang sebetulnya. Karena apa? Karena sekarang juga seharusnya kita sudah terproteksi. Kan besok mungkin sakit, mungkin mengalami musibah, ya kan? Jadi seharusnya sudah beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu punya produk asuransinya. Kalau belum, ya sekarang juga ambil asuransi. Jadi kesimpulannya adalah investasi, pilih produk investasi. Asuransi, pilih produk asuransi. Termasuk unit link. Walaupun itu ada investasinya, tetap kalau tujuannya adalah untuk asuransi, itu boleh. Kalau Anda tidak mau unit link, tidak apa-apa juga. Ambil saja produk asuransi yang murni, yang tidak ada nilai tunainya sama sekali, yang hangus. Nah, jadi berasuransinya benar-benar murni asuransi. Saya juga menyediakannya ya, baik yang unit link maupun yang murni saya menyediakan. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.